Jelas ya? Jadi yang bisa disekolahkan itu otak. Tapi dari ujung kaki sampai ujung rambut itu pakai iman. Nah ini saya yang mau mengatakan seorang katekis itu harus memahami itu. Begitu. Saya pakai bahasa yang ilmu sosial dasar lah. Jadi kalau kamu punya suami, kamu punya istri, kebutuhan dasarnya jelas di situ. Bersegama. Makanya terbuka. Jadi seksualitas itu terbuka akan yang namanya kelahiran anak. Nah itu kehebatan gereja Katolik. Gereja Katolik tidak, ya kan? Artinya itu segala hubungan seksual itu terbuka akan kelahiran anak. Jadi kalau kamu melakukan perzinahan, ya, berarti kamu memutuskan hubungan kamu dengan Tuhan. Tapi orang zina di kitab suci enggak dihukum, Pak. Apa yang tidak dihukum? Kan kata Yesus ya. Lah, hukum Yahudi itu, hukum Taurat itu jelas. Kalau orang berkedapatan berzina ada laki-laki, perempuannya itu dibawa perempuannya saja. Udah salah aturan itu adalah bangsatnya orang-orang itu untuk menjebak Yesus. Makanya Yesus menulis ke tanah. Ya kan? Kau ini selingkuh dengan ini, kamu selingkuh dengan ini, selingkuh dengan ini. Si perempuan ini mana lakinya? Ya kan? Maka kata Yesus, barang siapa, ya kan, yang tidak memiliki dosa ya lemparlah. Itu mulai dari yang tua sampai yang muda, malu lah. Karena kan hukum Yahudi jelas, orang itu bisa dirajam pakai batu kalau dia kedapatan berzina. Ya kan? Makanya kalau misalnya kamu kedapatan berzina sama suamimu, ya kan? Hukum, ya kalau hukum itu ya dilempar pakai batu sampai mati, dirajam tuh sampai mati ya. Dan selingkuhanmu, ya kan? Oh, ini dia langsung, ya kan? Ini berat sekali dia. Wah, ini kan naluri laki-laki. Tapi kalau pas dia selingkuh, ya minta ampun, cium-cium kaki. Kalau istrinya, wah nanti katanya akan dihabisi. Apanya? Apa yang selingkuh boleh? Kata selingkuh itu apa tuh? Hah? Cinta itu kan melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Kalau selingkuh tak setia, berarti, ya kan? Banyak yang selingkuh. Selingkuh, selingan indah untuk keharmonisan hubungan, begitu kan? Nggak ada. Ya kan? Kalau kamu selingkuh, kamu punya istri, berarti kamu berdosa lah. Berdosa lah, Pak. Kalau pacaran, tiba-tiba punya yang lain. Berdosa lah, Pak. Lihat dulu, dosanya apa? Seleksi. Hah? Tapi kan pacaran kan mengarah kepada monogami. Kalau putus boleh. Enak. Tapi kalau kamu pacaran dengan A, lalu pacaran juga dengan B. Hah? Itu kan kata kamu boleh. Kalau kata saya, ya kan? Sedangkan kamu ini pacaran ini kan untuk membina kesetiaan. Kalau enggak cocok ya udah putus. Sorry ya yang. Ya kan, aku sudah tidak sayang, kan begitu. Nah. Loh, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Misalnya ya itu tadi saya katakan, kalau pacaran saja sudah tidak setia apalagi kawin kan begitu. Hah? Sakramen perkawinan suci. Yang dihalalkan itu adalah perkawinannya. Ratum et consumatum. Kamu bisa suci, kudus. Ingat ya. Mengapa laki-laki dan perempuan itu ya saling memberikan sakramen, ya akan saling menerima sakramen perkawinan. Saksinya ya memang diberkati oleh gereja dan saksinya ikatannya kuat.
adalah Kristus Yesus. Jadi yang halal itu adalah perkawinannya. Kalau pernikahan itu selebrasinya. Memang betul kalau orang dulu tuh nyebut kawin itu nikah. Istri saya aja bilang, saking halusnya, nyamuk nikah. Bingung juga saya nyamuk nikah. Ya itu kan bahasa. Ya kan? Nah, ya kan? Lah itu tadi orang kalau udah dididik di keluarga itu halus, ya kan? Semuanya halus. Kita pikir agak aneh kan gitu. Ya saya harus menyesuaikan juga kan. Kalau saya tinggal di Siantan, di Batu Layang yang memang prokemnya itu ya udah. Kan akan menerima sakramen perkawinan. Siapa yang kawin itu? Dua entitas pribadi yang perjaka dan perawan. Mempersembahkan dirinya kepada Kristus Yesus melalui keperjakaan dan keperawanannya. Bagaimana dengan duda? Ya itu tadi, kemurniannya. Nah, belum tentu juga duda bisa dapat juga. Ini. Nah, jadi beginilah ya, masalah tadi mengapa saya lebih sorot ke situ. Ini masalah yang menjadi masalah orang muda sekarang. Ya. Tentang KTKC, pengajaran tentang perkawinan, moral seks dan perkawinan. Ini menjadi sangat menurun degradasinya. Ya. Sampai di Amerika waktu itu tuh dites anak-anaknya. Rupanya bukan anak dari suaminya. Iya. Ya, itu tadi ada pesta bujang, pesta lajang katanya. Ujung-ujung pesta lajang itu ya berhubungan seks bebas. Padahal seksualitas itu diciptakan Tuhan itu adalah kesucian. Jadi seksualitas itu indah. Tetapi dirusak oleh tadi tuh kata selingkuh, perzinahan, ya, pemerkosaan, ya kan, dan sebagainya, ya. Nah, makanya dosa berat kan perzinahan itu, perzinahan, pembunuhan, ya, sampai Yohanes Pembaptis itu bilang ke Herodes, ya, tidak baik, saking halusnya itu kan, kamu mengambil istri saudaramu, ya kan, nah Herodias itu. Nah, jadi persoalannya di situ. Ya, sebelum kamu tercemplung di situ, jangan bermain api lah. Ya. Jadi kalau kamu misalnya suka dengan suami orang atau suka dengan istri orang, bertobatlah. Ya, itu bertobat kan berdosa dengan pikiran. Suka pacar orang. Boleh aja asalkan jangan suka suami orang. Ya persoalannya kan boleh lah kamu suka, menyukai, mencintai pacar orang. Emangnya kamu mencintai pacar orang itu, emang tidak ada laki-laki lain? Ya itu tadi saya katakan. Kamu mencari yang terbaik itu untuk apa? Yang terbaik itu semua terbaik. Anak-anak Tuhan itu terbaik. Syaratnya itu kan, kalau kamu ingin misalnya syarat ideal, seiman, titik, perjaka, duda, kamu boleh dengan duda. Kalau memang dia, yang penting dia buka istrinya, loh, duda kaya. Nah itu tadi, kalau ada motif, di dalam motif itu pasti jelek lah. I love janda. Hah? Ya silakan saja, ya kan? Tapi memang nanti kan ada psikologi perkawinan. Hendaknya itu perkawinan itu dipandang sebagai keluhuran. Jangan beli kucing dalam karung. Paham enggak? Udah tahu suamimu itu ada kekurangan, itu menjadi titik lemah yang kamu serang nanti setelah perkawinan. Nah, itu bahaya. Misalnya, ya. Kamu misalnya, makanya kalau mau pacaran dengan orang dilihat dulu lah, benar-benar gitu. Dilihat benar-benar gitu, Bah. Jangan hanya tipu-tipu.
Kalau di band, di warung remang-remang kamu lihat dia cantik, sekali dia di rumahnya kurang cantik kan susah. Dalam keadaan normal. Kena coneng. Kalau udah kena coneng susah. Makanya doa Bapak kami. Ini kacau kena coneng nih. Makanya tadi saya katakan hendaknya kalian ini gini. Ini kan kalian mahasiswa. Ya kan? Apa mas sulitnya dapat pacar di mahasiswa nih? Hah? Aduh. Iya percantiklah dirimu. Bukan duit juga ya. Kecantikan itu tidak dilihat dari duitnya, tapi kan oh ada ongkos ya. Nabung lah. Kalau cantik pakai ongkos tuh bingung saya. Kalian cantik-cantik kok, kan tergantung. Itu perlu perawatan, Bapak. Oh. Perlu perawatan. Ya udahlah belajar dulu. Nanti kalau udah tamat, ya kan? Kalian mempercantik diri. Oh silakan. Hah? Minta kunci. Oh ini yang kedua minta kunci. Tolong anak asrama. Satu kos ya? Satu kos ya? Oh pantas lah. Sepupu kah? Kok mirip? Ya, lalu ada, itu tadi saya balik lagi tadi, ya, ada perubahan yang terjadi secara lambat, ya. Tadi kan katanya ingin mempercantik diri, ya kan? Ya sekarang nabung lah, ya kan? Perawatan namanya, Pak. Enggak, pasti cantik lah nanti kalau udah SAG itu. SPD, Pak. Oh SPD ya. Kalian ini kan lihat cantiknya dari wajah ya. Iya, bukan dari hati. Ya kalau kalau ya memang idealisme itu kan pertama itu seiman, yang kedua jangan beli kucing dalam karung lah ya. Dilihatlah benar-benar kan begitu. Tapi kalau saya pengalaman saya sih sebenarnya perempuan ini kurang pede begitu. Laki-laki lebih enggak pede gitu, Pak. Hah? Kamu memangnya mau cari idealnya kayak siapa? Di kelas ini enggak ada kayak yang ideal kamu begitu. Oh, Liming. Wah, kamu terlalu idealnya tinggi. Jadi kalau si Diki standarnya Petronella kayak Lee Min Ho, ya enggak nyambung lah, enggak nyampai. Jadi persoalan sebenarnya mudah saja kuncinya. Doa lah. Ya kan? Loh, itu yang terampuh. Nah ini kacau nih. Kalau pakai coneng susah. Pakai bulu perindu ya. Kalau kayak gitu tuh itu udah zaman kakek nenek saya dulu kalau model gitu. Itu bukan budaya lama, itu tradisi yang baik sebenarnya. Cuman menjadi tidak baik kalau itu disalahgunakan untuk kepentingan hawa nafsu. Hah? Sekarang barang itu kamu gunakan, lalu dapat janda-janda, gimana? Itu namanya budaya apa namanya?
budaya spekulatif namanya. Ya, itu namanya budaya spekulatif. Orang yang tidak mampu ya kan bersosialisasi. Jadi kalau ketidakmampuan orang berpacaran itu kan karena tidak mampu bersosialisasi. Ya kan? Kalau misalnya kalian nih mampu bersosialisasi, misalnya ya, ada temu misalnya, temu mahasiswa Katolik, Nanti Pak. ya kan? Nah, cobalah kalian arahkan, misalnya anak fakultas teknik dengan fakultas kehutanan itu kan biasanya mereka, ya kan gondrong, ya kan? Misalnya kan, kalian ini terlalu ideal, Pak. Nanti potong rambut juga, Pak. Iya kan? Kalau gondrong sekali potong rambut biasa ganteng. Memang kalau budaya timur itu memang masih terpatri di dalam kalian. Kalian harus apa? Kalian harus dikejar laki-laki, begitu ya? Ya, saya pernah ngajar laki-laki Pak. Oh, kamu ngejar laki. Oh, kamu ngejar laki-laki gitu. Tapi persoalannya itu enggak masalah juga kan? Tidak masalah kan sama Pak. Nah, kalau di budaya begini, ini persoalannya tuh hanya kultur budaya saja. Ketimbang kamu tidak menyatakan, lebih baik menyatakan daripada nanti kamu rugi gitu, Pak. Apalah artinya kamu misalnya, ini kan kita bersosialisasi ya, sah-sah saja sih. Ya, tapi itulah persoalannya. Tadi kata kawan yang tidak baik terlalu terbuka. Ya bisa jadi itu menjadi kelemahan nanti begitu. Nah, tapi ya itu tadi, kalau kamu mencintai seseorang, ungkapkan itu tapi yang seiman lah. Kalau yang tidak seiman memang agak berat. Ya kan dasarnya Kristus tadi. Ya kan? Ya silakan saja, tapi persoalannya apakah kamu bisa dia mencintai Kristus? Kalau dia hanya mencintai kamu tak mencintai Kristus, apakah dia akan tetap kan begitu? Nah, jadi apanya? Ya itu kan hak kalian. Kalian kan hanya menikmatinya sesaat, setahun, 2 atau 3 tahun. Tetapi ingat, yang sesaat itu bisa berakibat fatal untuk selamanya, kan begitu. Ya, persoalan di semester 1, 2 itu kan di situ jati diri kalian kan. Nah, apalagi yang tak pernah pacaran. Saya enggak pernah. Jadi pacaran itu adalah peradaban. Tahu peradaban? Nah, pacaran itu adalah peradaban. Jadi idealisme itu kan dimulai dari kalian. Ya kalau kalian mau membina relasi itu kan mulai dari perkenalan, pertemanan, persahabatan, kemudian pacaran. Setelah itu kalau memang serius tunangan. Ya tunangan baru masuk ke jenjang perkawinan. Nah di situ kalian akan membina keluarga. Kalau kalian dipanggil untuk menjadi ya kan keluarga Katolik kan begitu. Jadi peradaban adalah suatu bentuk masyarakat atau kelompok budaya yang kompleks, dicirikan oleh ketergantungannya pada pertanian, ya perdagangan jarak jauh, pemerintahan berbentuk negara, adalah spesialisasi pekerjaan, kependudukan dan stratifikasi kelas. Nah jadi begini, orang yang pacaran itu, ya itu adalah peradaban ya. Jadi dari dulu misalnya orang tidak pacaran hanya dinikahkan karena ya kan misalnya waktu ada acara gawai atau apa lihat wah itu cewek dari kampung itu cantik udah jatuh cinta selesai. Ya kan? Nah, enggak juga cinta semalam sih. Persoalannya kan mungkin dulu keterbatasan. Kalau kalian hidup di dunia yang sekarang penuh pergaulan ini kok masih bisa enggak dapat pacar tuh agak bingung juga. Ya cobalah kalian cari alternatif jangan menyukai pacar orang. Banyak yang seagama tapi enggak sehati. Justru
Kalau kita pacaran tuh jangan dengan yang sehati. Susah. Dua hati. Kamu masa pacaran dengan yang sehati? Untuk apa pacaran dengan yang sehati? Sama-sama. Dia saling, Pak. Ada dia suka aku nggak suka dia. Kita suka dia nggak suka kita. Nah, doa dong. Ya Tuhan, berilah bukakan hatinya untuk menyukai saya. Kan begitu. Wah, kalau jauh berarti kamu tidak berusaha keras. Sadar diri. Ngaca dong katanya. Aduh, susah. Mungkin itu tergantung kalian lah ya. Jadi dalam ilmu sosial dasar itu menjawabnya mudah. Yang pertama, komunikasilah dengan baik. Ya kan, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua itu bukalah hati. Masa 8 orang laki-laki ini belum punya pacar kah? Hah? Nah, mungkin ada yang mau jadi pastor mungkin ya kan? Belum ada ya? Udah ada semua, Pak. Jomblo, Hah? Ini banyak cewek. Nih, nggak ada cewek ya? Itu cewek semua di sini. Ya ampun. Dia setiap lingkungan ada. Iya. Cita-citanya tuh kalau pacaran cuma 1, tapi kalau HTS bisa 5. Hubungan tanpa status, Pak, sekarang, Pak. Dia ndak mampu kali jajankan bakso, uangnya kurang. Tapi kan gengsi lah kalau cewek yang beli cowok. Bayar Siapa yang gengsi? sebenarnya. Ya, maka itu dijawab dengan namanya teori dependensi ya, atau ketergantungan. Ya, saya mau eksplor itu berarti begini. Pada umumnya memberikan gambaran melalui analisis dialektisis, yaitu suatu analisis yang menganggap bahwa gejala-gejala sosial yang dapat diamati sehari-hari pasti mempunyai penyebab tertentu. Tadi kan kita angkat penyebab mengapa kalian sulit mendapat pacar kan? Sulit mendapat pacar Katolik. Yang pertama mungkin doktrin orang tua. Tolong kalian jangan pacaran dulu waktu kuliah. Karena ada pengalaman pahit buruk dari keluarga atau dari kampung, desa. Akibatnya dia tidak selesai kuliah. Nah itu terpatri. Kemudian yang kedua juga ya, mungkin faktor ya kekecewaan. Usia udah ideal lah. Saya semester berapa udah pacaran kok. Ya kan? Oh, harus dong. Harus, masa kita satu targetnya, jangan banyak-banyak. Sesuaikan muka, janganlah. Ya kan? Kalau mukamu kayak Brad Pitt sih bolehlah banyak yang kamu incar, itu pun belum tentu dapat. Ya. Saya ingat dulu, kawan saya itu cantik. Banyak orang yang suka, tetapi enggak ada pacarnya. Mengapa? Karena semuanya mundur. Kita itu cari itu jangan lalu semua kita sukai. Nggak bisa lah. Targetnya satu saja gitu, Bah. Idealismenya itu begitu ya. Targetnya satu, sukanya itu gitu. Nah, kalau kira-kira dia sudah punya pacar, di dalam daftar listmu itu coret, berarti sudah. Kalau yang pacaran bisa, tapi maksudnya orang bisa laki-laki. Kok sampai ke orang tua pacaran? Bingung juga saya. Emangnya mau kawin nih? Gila, ini ya beginilah. Ya, begini. Coba pacaran itu lebih mudahnya dipermudah saja. Relasi dua orang, laki-laki perempuan, ya kan?
Ini yang masih ini ya. Kalian membina itu relasi laki-laki dan perempuan, kalian bina, itu nanti akan muncul di situ. Ya, apakah kalian cocok nanti menjalin hubungan pertemanan, persahabatan, atau percintaan? Nah, jadi kalau kamu misalnya nanti hanya untuk pertemanan, walaupun gimana ya dipaksa pun rasa itu tidak akan bisa. Tapi tetap kamu jalani hubungan itu begitu. Nah, tapi kalau persahabatan begitu juga. Tetapi kalau untuk percintaan sampai ke jenjang selanjutnya, itu ada mekanismenya kok. Ada prosesnya, alamiah kok dia. Berjalan sendirinya. Tetapi sayang, usia sekarang kalian tidak pacaran. Oh iyalah, lagi imut-imutnya. Nah, dalam ilmu sosial dasar itu ceritanya begitu. Kita tidak bisa bersosialisasi kalau kita tidak mengalami itu, begitu. Ya kan? Selama pacaran itu berdampak, ada ipot untuk kamu. Ipot tahu enggak ya? Ada sesuatu yang membangun diri kamu, itu baik. Tetapi kalau merusak, mohon maaf misalnya pacarnya sudah minta yang aneh-aneh, ya udah putuskan saja begitu. Kan masih banyak laki-laki Katolik yang baik, perempuan Katolik yang baik. Ya yang positif dong. Masa minta cium, minta peluk, emangnya dia suami kita? Ya enggak? Emangnya dia istri kita? Belum. Fase itu, pacaran yang sehat dong. Jadi hati-hati perempuan itu. Ya. Jangan sampai kalian bilang terlalu mencintai. Akhirnya kalian mengorbankan sesuatu yang sakral. Sesuatu yang sakral bagi, ya kan, suamimu. Ya udah tahu saya 14-15 kan. Nah. Cuman kan saya mau bahas ini dulu karena kasihan juga begitu. Bagaimana ilmu sosial dasar menjawabnya gitu. Kamu udah punya pacar gak? Di Facebook. Hah? Lah. Kapan pacarannya? Kapan putusnya? Nah ini ada kesulitan nih karena terjadi ya. Kalau arahnya dia nanti mau jadi suster silakan. Ini terjadi di Jakarta itu tadi yang saya cerita. Ada 50 lajang ditemukan dengan 150 lajang perempuan kan. 200. Kan kurang ini. Oh. Itu namanya kesulitan mental namanya. Mental block namanya. Ya. Coba yang udah pacaran coba angkat tangan coba. Berapa orang? 1. Petronella belum punya pacar? Belum ya? Dua. Nah, ini benar-benar serius nih saya tanya. Mana? 1, 3, 4. Wah. Penjaga malam aja punya pacar tuh bayangkan. Aura, Pak. Ketua kelas enggak punya pacar? Hah? Yang sudah punya pacar? Hah? Coba. Hah? Nanti dicarikan kamu lalu nangis. Nah, persoalannya ini kan begini, kalian mau berpacaran itu misinya jelas dulu gitu. Jadi yang belum berpacaran berapa orang? Kok 80%? Ini ada 2 berarti tidak masuk ya? 1, 2, 3. Kemana? Kemana dia? Tidur? Minta ampun. Oh, udah 4 ya? Ya, dia ngeresume hari ini kalau dia mau dapat nilai ya, kirim ke saya. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lalu saya minta waktunya sekitar 15 menit, masih hujan kan? Untuk ibadahnya jam berapa? Jam 3 kan?
Belum loh. Saya tahu kah ibadat. Hah? Kamu pergi ke mana? Ganti bajunya. Oh, dekat. Mau bebedak gak? Ya. Baik. Nanti saya minta waktu sekitar jam 2:30 ya. Berarti masih 12 menit untuk moderasi beragama ya.